Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah ini adalah tanah wakaf, luasnya lebih kurang 1 hektar, berada di Palas, Kota Pekanbaru, Riau. Di atas tanah ini akan dibangun asrama. Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita. Kami amat sangat mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini. Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tanam hari ini, itu yang akan kita petik. Apa yang kita wakafkan hari ini, itulah yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan menolong, itulah yang akan menjadi amal jariah. Berkah selalu jamaah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, hari ini kita berada pada hari terakhir bulan Zulhijjah. InsyaAllah kita besok akan memasuki tahun baru 1442 ya, Hijriah, 43 Hijriah, maaf. Momen-momen seperti ini kembali kita harus mengulang kembali betapa pentingnya kalender Hijriah itu dalam kehidupan seorang muslimnya. Karena bagaimanapun, karena kita sistem penggajiannya pakai kalender Masehi, dalam semua aktivitas kita menggunakan kalender Masehi, maka memang mau tak mau kalender Hijriah ini sedikit tersisihkan dalam kehidupan kita ya. Dan hampir semua negara memang tidak menjadikan kalender Hijriah itu sebagai kalender resmi. Saudi Arabia sendiri untuk sistem penggajian sudah memakai kalender Masehi, tidak menggunakan kalender Hijriah. Bisa kita katakan secara resmi tidak ada negara yang menjadikan kalender Hijriah sebagai kalender resmi. Tapi kalau kita gali-gali, sebenarnya sangat penting bagi kita, terutama seorang muslim, untuk selalu mengetahui kalender Hijriah ini, karena memang ada beberapa hal yang berkaitan dengan hukum, nanti bersangkut dengan hukum Islam, dan juga kalender-kalender ibadah kita itu adanya di kalender Hijriah ya. Memang sistem pengkalenderan ini belum ada di zaman Rasulullah. Bahkan di zaman Abu Bakar pengganti Rasulullah pun tidak dikenal istilah ataupun sistem pengkalenderannya. Dan istilah Hijriah ini baru muncul ketika Umar bin Khattab sudah berhasil menaklukkan beberapa negara-negara ketika itu. Negara-negara yang ditaklukkan ini menjadi sedikit masalah karena gubernur-gubernur Umar bin Khattab sudah menyebar berbagai negeri, dan banyak surat masuk dan surat keluar yang masuk ke istana, istilahnya begitu ya. Maka Umar bin Khattab bingung, ini kapan masuknya surat ini, kapan keluarnya. Maka barulah muncul ketika itu ide untuk menetapkan tahun pertama. Apa petanda tahun pertama? Kalau bulan, orang-orang Arab di zaman Rasulullah sudah punya bulan, tapi tidak ada istilah bulan 1, bulan 2, bulan 3. Dia cuma mutar saja, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bulan itu sudah ada, tapi tidak ada istilah bulan 1, bulan Muharram, bulan 2, bulan Safar dan seterusnya. Maka jadi memusingkan, bahwa secara administrasi itu tentu saja bermasalah ya. Maka Umar bin Khattab ketika itu mengumpulkan senior-senior sahabat. Apalah tahun yang akan kita gunakan sebagai tahun pertama? Maka banyak ide ketika itu. Ada yang mengatakan jadikan saja tahun lahirnya Rasulullah sebagai tahun pertama. Tapi ide itu tertolak karena memang lahirnya Rasulullah belum ada perkembangan. Ketika itu tidak ada perubahan yang terjadi ya. Lalu ada usulan bagaimana diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul, kita jadikan tahun pertama. Ada yang mengusulkan bagaimana Rasulullah wafat, kita jadikan tahun pertama.
Semua usulan-usulan itu menjadi pertimbangan dan kemudian tidak ada satu pun yang diputuskan. Sampai keluar dan muncul ide bagaimana tahun hijrahnya umat Islam. Dari Mekah ke Madinah dijadikan sebagai tahun pertama. Maka Umar bin Khattab yang memimpin rapat ketika itu masuk akal bagi dia. Kenapa? Karena perubahan yang terbesar terjadi, yang perubahan itu mengarah kepada kemajuan umat Islam, itu berawal dari hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah. Kalau bahasa kitanya di Mekah itu stagnan lah, karena memang tak berkembang pesat lah Islam di sana, karena memang orang-orang kafir begitu kuat dan dakwah begitu berat. Tapi begitu Rasulullah sampai di Madinah hijrah, belum lagi Rasulullah sampai di Madinah, orang-orang udah banyak Islam. Jadi Rasulullah sudah mudah Madinah itu membentuk peradaban, membentuk sebuah negeri, membentuk hukum dan segala macam. Maka kalau kita lihat secara syariat, di Mekah itu tidak ada ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Turunnya ayat-ayat selama 13 tahun di Mekah, itu ayat-ayatnya hanya bercerita tentang akidah saja. Bagaimana memperbaiki akidah, akhlak. Hukum itu baru turun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena hukum tidak mungkin diterapkan di Mekah, karena Islam terlalu lemah di sana. Tapi Madinah dengan kuatnya Islam, maka di situ bisa hukum bergerak. Maka bagi Umar bin Khattab, wah memang hijrahnya umat Islam dari Mekah ke Madinah adalah langkah yang paling besar jayanya Islam sampai hari ini. Maka disetujuilah pendapat itu, lalu kemudian dijadikanlah tahun hijrahnya umat Islam ini sebagai tahun pertama. Maka nama kalendernya pun kalender Hijriah yang kita kenal sampai hari ini. Adapun menjadikan bulan Muharram sebagai bulan pertama, ini juga sebenarnya terjadi ikhtilaf di kalangan ahli-ahli sejarah. Karena memang hijrahnya Rasulullah itu di bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan di bulan Safar, ada yang mengatakan Rasulullah itu hijrah di bulan Rabiul Awal. Tapi kata ulama sejarah mengatakan di bulan Muharram Rasulullah sudah merencanakan untuk hijrah itu. Jadi memang perencanaan hijrah itu kan Rasulullah tak langsung ikut hijrah. Umat Islam dulu yang hijrah yang lain, Rasulullah belakangan baru ikut hijrah. Yang hijrah duluan adalah sahabat-sahabat Rasulullah. Maka ditetapkanlah Muharram sebagai bulan pertama, seterusnya sampai bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah sebagai urutannya ya. Nah, kalau kita ingin lihat seberapa penting bagi kita kalender ini ada dalam kehidupan kita selaku seorang muslim, tentu saja penting bagi kita kalender ini ada di sekitar kita. Kita tak mikir gaji ya. Kalau mikir gaji itu urusan kedua. Kita ingin melihatnya dari aspek kita selaku muslim, dan tentu saja di sana ada kalender-kalender ibadah. Ada ayam bait. Yang itu ayam bait itu adalah 13, 14, 15 pertengahan bulan. Kita tidak bisa ayam baitnya itu tanggal 13, 14, 15 Agustus. Harus 13, 14, 15 bulan yang hijriah. Berarti kan kalender itu harus ada di sekitar kita, begitu ya. Nah, lalu kemudian ada tanggal-tanggal yang itu sunnah ibadah khusus. 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah kita dianjurkan untuk banyak zikir. Di bulan-bulan haram kita dianjurkan untuk berbanyak puasa. Sehingga kalender-kalender ini memang wajib ada di sekitar kita. Yang kedua, berkaitan dengan hukum. Banyak hukum-hukum itu berkaitan dengan sistem pengkalenderan hijriah. Kita contohkan. Perempuan ya, masa iddahnya, ada perempuan yang masa iddahnya itu 3 bulan. 3 bulan yang mana ini? 3 bulan Masehi kah? Apa 3 bulan Hijriah? Nah, kalau kita hitung Hijriah ini cuma 29, 30. Kalau Masehi ada 28, ada 29, ada 30, ada 31. Kalau seandainya nanti kita ukur
hari yang ada di kalender Hijriah dengan hari yang ada di kalender Masehi ini bisa senjang antara 10 sampai 12 hari. Nah, maaf, perempuan yang masa iddahnya pakai ada salah satu yang pakai masa iddah pakai hitungan bulan, maka dia akan kerugian 2 sampai 3 hari masa iddahnya. Maka akan lebih lama dia bisa menikah lagi dengan laki-laki lain. Jadi merugikan bagi perempuan. Oke lah, itu mungkin terlalu kecil ya. Apa salahnya dia menunggu 2 sampai 3 hari begitu ya. Kita contohkan lain, misalkan kalau kita ingin menghitung nisab haul zakat. Zakat itu ada haulnya. Haulnya artinya harta kita itu usianya 1 tahun penuh. 1 tahun penuh itu 1 tahun Masehi kah atau 1 tahun Hijriah? Hitungannya adalah 1 tahun Hijriah, bukan Masehi. Kalau kita hitung Masehi ini, kita bilanglah 12 hari senjang antara Masehi dengan Hijriah. 50 tahun bapak ini berzakat pakai hitungan Masehi, itu bisa terhitung 2 kali dia tak bayar zakat. Coba 50 kali 12 itu berapa itu? Nah, bisa terhitung 2 kali dia tak bayar zakat dalam hidup dia, kalau dia menghitungnya pakai kalender Masehi. Nah, ini kan contoh-contoh kecil, walaupun nanti akan berkaitan dengan banyak contoh-contoh lain. Memang intinya adalah, memang betul, memang di negara kita kalender Hijriah ini dianaktirikan karena memang kita fokus pada sistem penggajian menggunakan kalender Masehi. Tapi liriklah kalender Hijriah ini, pastikan dia ada di sekitar kita untuk menjadikan bukti bahwa kita memang punya kepedulian terhadap kalender-kalender ibadah kita dan juga hal-hal seperti zakat dan lain-lain, agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak terlalu peduli dengan agama. Kalau kita peduli dengan agama, kita harus peduli dengan kalender, sistem pengkalenderan kita. Itu mutlak, itu nggak bisa ditawar. Maka jalan keluarnya bagaimana? Ya, Melayu sebagai masyarakat Islam harus menyandingkan 2 kalender itu. Mulailah kita mencantumkan kalender Masehi, lalu dalam waktu yang bersamaan mencantumkan kalender Hijriahnya. Karena kita negerinya 100% orang Islam. Nah, maka sebaiknya itu menunjukkan betapa pentingnya itu bagi kita. Baik di sekolah, baik di kantor, baik di masjid, di mana saja, maka sebaiknya sistem pengkalenderan ini sudah mulai disandingkan antara kita menyantumkan di situ, menyantumkan kalender Masehi, dan kita juga mencantumkan kalender Hijriah, agar terlihat kita peduli terhadap agama kita peduli dengan ibadah kita peduli terhadap hukum agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.